buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Adila dari ISQ Business School dan hari ini insya Allah saya akan memandu Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam acara Ask Me About Your Talent DNA. Nah, Ask Me About Your Talent DNA ini merupakan webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Nah, Ask Me About Your Talent DNA ini akan mengulas algorithm of human technology, keren banget nggak sih? Yang membantu setiap orang untuk, seperti lagu tadi, find your light and shine. Nah, untuk Bapak Ibu harap mengikuti acara ini sampai akhir, karena kita akan memberikan giveaway berupa satu free lifestyle talent DNA kepada satu orang pemenang. Nah, silakan berpartisipasi secara aktif nih ya, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan lifestyle talent DNA. Oke, dan Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak beragam video yang sudah disediakan pada laman www.talentdna.me atau silahkan scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya dan sesi khusus pada pukul 6.30 sampai 6.45. Dan selanjutnya, apakah Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA nih? Aku mau tanya-tanya terlebih dahulu. Dan silakan Bapak Ibu mengisi polling yang akan muncul pada layar. Silakan untuk tim operator dibantu. Kira-kira siapa nih yang belum memiliki talent DNA dan siapa yang baru pertama kali join? Boleh nih, kita mau tahu lebih lanjut. Wah, udah ada yang punya. Oke, dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk kita simak diskusi pada pagi hari ini dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu cara mengisi lifestyle talent DNA. Dan wah, pagi hari ini masih ada ternyata yang belum mengisi talent DNA. Mungkin setelah ini kita bisa lebih tahu lagi ya Bu, Pak, tentang talent DNA yang Ibu atau Bapak miliki.
Oke, ada lagi kah yang masih mengisi? Oke, kita tunggu beberapa saat dulu. Mungkin kalau sudah selesai, operator, terima kasih atas bantuan untuk sharing polling pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, mungkin di forum ini beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir nih di Ask Me About Your Talent DNA, atau bahkan belum memiliki hasil tesnya. Nah, untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya Talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Oke, find your light and shine. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algorithm of human technology melalui Talent DNA, kita akan mengundang bersama Coach Desi sebagai Talent DNA Facilitator. Boleh tepuk tangannya. Dan juga bintang tamu spesial pada pagi hari ini yang sudah hadir yaitu Muhammad Ulil Absor. Beliau adalah seorang mahasiswa kampus ISQ Business School angkatan 11 semester 1 Prodi Manajemen. Halo Ulil. Halo semuanya, Halo halo Kak. Coach Desi. Halo, Oke, semangat pagi. Pagi, luar pagi. biasa. Tema pada pagi hari ini yaitu sebarkan senyuman lewat kepedulian. Pagi. Pagi. Oke, gimana Coach Desi kabarnya? Luar biasa semangat karena pagi ini ditemani oleh dua future leaders Indonesia Emas 2045. Ada Amin. Dila, Amin. ada Ulil ya. Dila udah Iya, Coach. alumni SQ Business School. Ulil sedang Alhamdulillah. berjuang ya, memasuk semester 2. Terus Desi selalu punya semangat walaupun nih agak flu gitu ya. Tapi selalu semangat kalau ketemu my future leaders. Amin, amin ya robbal alamin. Inilah. Apalagi makin semangat ya coach, kita baru training growth mindset, jadi Yes, rasanya ada booster sesuatu di dalam diri. yes. Gitu. Tentunya Oke, bertemu talented people pagi ini jadi mood booster banget. setuju banget. Semoga menginspirasi ya. Amin, Amin. amin ya robbal alamin. Gimana sudah siap untuk sharing pada pagi hari ini? Ya, insya Allah siap. Bismillah. Bismillah. Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Dan izinkan saya akan membacakan terlebih dahulu nih. eh 10 top talent dan bottom 5 talent dari Ulil. Top 10-nya adalah generous, aversive, significant, contemplative, goal getter, optimizer, inovatif, visionary, developer, dan troubleshooter. Wow. Dan bottom 5 talent-nya adalah
courageous, contextual, equitable, directive, dan kolektor. Dan selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi antara top and bottom talent, spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Dan jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu top 10 maupun full 45 talent, silahkan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talent Bapak Ibu bisa jadi tergambar di bintang tamu pada pagi hari ini. Dan jika ada pertanyaan, feel free untuk chat di kolom komentar pertanyaannya. Dan bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai akhir acara karena ada hadiah spesial yang akan diberikan kepada satu orang pemenang berupa satu free talent DNA kepada satu orang pemenang. Oke, sekali lagi untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan kunjungi www.talentdna.me atau silahkan scan barcode yang ada di depan layar Zoom Bapak Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil, silahkan stay tune karena pada pukul 6.30 sampai 6.45 akan ada forum untuk kita khusus diskusi mengenai panduan bagaimana caranya memiliki talent DNA. Oke, nggak berlama-lama lagi, lanjut kita let's find your light and shine bersama Coach Desi. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya, Dila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, selamat pagi, talented people. Luar biasa ya. Tadi Dila menyampaikan top talentnya Ulil dan bottom talentnya. Dan kalau kita lihat, ini ada talentnya Ulil berwarna kuning, ada berwarna biru, ada berwarna merah. Nah, sebenarnya apa sih maknanya dari warna-warna ini? Mari kita dengar dulu apa yang disampaikan oleh Pak Ginanjar Agustian berikut ini. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Nah, luar biasa ya. Tadi kita udah dapat penjelasan dari Dr. Ari Ginanjar Agustian. Jadi banyak yang bertanya kepada Coach Desi, itu tes darah ya Coach ya, DNA itu. Enggak ya, ternyata itu adalah akronim Drive, Network, and Action ya. Drive itu berwarna biru, Action merah, kemudian kuning bagaimana kita bisa melakukan networking gitu ya. Nah, luar biasa nih udah ada petanya setelah tahu talent DNA. Nah, pagi ini Coach Desi akan membahas bersama Muhammad Ulil Abzor ya. Bagaimana talent DNA-nya Ulil? Ulil apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik, Coach Desi. Coach Desi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Selalu bahagia kalau ngobrol sama Ulil karena senyumnya sama lebarnya sama Coach Desi. Oke, baik. Ulil boleh dibacakan nih gambaran diri Ulil. Setelah ini kita kulik-kulik ya, Lil ya. Silakan. Oh ya, Bismillah. Selain ini saya pengen cerita tentang gambaran diri aku sendiri. Gitu. Ya. Sama aku nih orangnya termasuk apa ya, seneng buat bantu orang Ya. lain. Kalau buat melayani orang lain, terus bisa memberi sesuatu ke orang lain tuh seneng gitu, kayak buat orang lain bahagia atau kita memberikan sesuatu yang kecil lah untuk orang lain tuh kayak seneng gitu. Ya. Terus selalu waspada dan perhitungan resiko,
berkontribusi dan memberikan dampak serta memahami diri sendiri di tempat di mana aku tinggal gitu. Aku tinggal di sini, misal di kampus misalkan. Aku harus hati-hati. Aku paham nih kondisi aku seperti ini. Berarti apa yang harus aku lakuin kayak gitu. Hmm. Aku ngelihat ke depannya kayaknya prospeknya gimana sih gitu. Terus juga Hmm. aku juga punya dorongan buat mencapai tujuan. Misalkan gini, aku nih punya tujuan nih coach. Aku punya target misalkan. Itu nanti aku Hmm. tempel di kamar, plak, itu ntar aku pantengin. Jadi biar aku selalu inget gitu coach. Gitu. Hmm. Dan kalau aku punya target itu biasanya aku kejar, bener-bener kejar gitu. Nanti pokoknya kayak misalkan teman ngajak, Lil kita ini dulu yuk, Hmm. eh hangout dulu, kita nongkrong dulu yuk. Kayak nanti dulu lah. Soalnya ada sesuatu yang belum tercapai dikejar itu kayak ada ganjelan gitu coach. Oke. Terus juga aku Hmm. mengoptimalkan kondisi yang ada Hmm. untuk memperoleh hasil dan manfaat yang terbaik. Dan juga aku seneng tuh kalau ada ide baru atau terobosan baru gitu. Misalkan aku Hmm. megang sesuatu nih, eh, ah tahun kemarin kayak gini, berarti tahun ini tuh harus lebih bagus lagi dari tahun kemarin. Entah apa, pokoknya harus ada yang berkembang gitu. Kalau stagnan gitu-gitu aja kayak apa ya istilahnya ngebosenin dan greget gitu loh Kak. Hmm. Ya gitu. Terus juga aku suka memprediksi nih, misalkan aku ngelakuin ini di masa sekarang ini. Aku prediksi ntar ke depannya tuh bakal baik atau buruk. Misalkan aku makan makanan yang banyakan micin atau pedas gitu, makanannya kurang sehat. Nanti aku bisa memprediksi gitu kayak, nanti kira-kira di umur 40 tahun atau 45 itu bakal berdampak nggak ya? Kira-kira kolesterolnya banyak nggak ya? Kira-kira nanti aku masih bisa sehat kayak sekarang nggak ya? Gitu. Hmm. Makanya kadang aku suka mikirin itu. Jadi kadang kalau makan Hmm. makanan yang kurang sehat itu kayak kurang tenang gitu, Coach. Hmm. Makanya makannya agak dipilih-pilih. Eh, Terus juga kalau misalkan aku kebanyakan apa ya di rumah nih kebanyakan tiduran nih liburan nih terus nggak ngapa-ngapain kayak cuma nonton doang. Kira-kira nanti ke depannya bakal nyesel nggak ya ketika udah kapan kenapa nggak liburan kenapa nggak dipakai buat belajar bahasa Inggris kah atau buat lain-lain Hmm. sebagainya yang bermanfaat gitu. Hmm. Terus aku juga memprediksi situasi di mana Hmm. aku ngelihat nih potensi orang lain di sini. Wah, ini potensi orang ini bagus misalnya gitu. Kalau misalkan dia bagus, biasanya aku ajak ngobrol gitu. Tapi kalau Hmm. misalkan dia kayak kurang sejalan sama aku gitu, aku lebih agak sedikit apa namanya berteman aja, tapi tidak tidak terlalu mendekat lah. Hmm. Takutnya nanti aku terkontaminasi gitu, gitu kan. Terus juga, Oke. Wah, luar biasa nih ya. Ulil udah sambil mengkomentari. Jadi ini kan hasil tes talent DNA-nya Ulil ya. Keluarlah deskripsinya ini. Tapi kalau dari Coach Desi dengarkan tadi, Ulil sudah mengkonfirmasi bahwa ini eh, menggambarkan diri Ulil gitu ya, karena relate gitu bagaimana Ulil berperilaku biasanya dan ini terdetek dari hasil talent DNA gitu ya. Ulil. iya benar coach. Oke, sekarang boleh Ulil bacakan, dibacakan aja hal yang perlu diperhatikan nih oleh Ulil di sebelah kanan ya, Oh, dibacakan. ya Anda bukan seseorang yang secara alami mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan, juga menyampaikan aspirasi secara terbuka, menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau, serta melakukan segala sesuatu secara konsisten. Hmm. Selain itu, Anda juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus mengarahkan orang lain dan mengendalikan situasi, serta Hmm. mengumpulkan informasi, dokumen, atau barang. Oke. Dari menggambarkan yang top talent sama bottom talent yang dideskripsikan oleh hasil talent DNA-nya Ulil, menurut Ulil, ini menggambarkan diri Ulil 100%, 50%, 20%, atau gimana, Ulil? Menggambarkan 99,9 coach. 99,9 ya. Ya, Menjadi 100-nya saat kita gali ya. oh iya. Bagaimana terus Desi, Talented People akan ngobrol-ngobrol santai aja sama Ulil pagi ini, menemani pagi pagi yang syahdu pagi ini. Boleh Talented People sambil ambil kopinya gitu ya, tehnya gitu, dan juga biskuit kecil ya supaya moodnya seru. Dan mudah-mudahan nampaknya Coach Desi dapat konfirmasi kemarin Lil, Dila habis sharing di
SMA 34 nampaknya banyak nih anak-anak atau dan orang tua yang juga hadir pagi ini. Mudah-mudahan obrolan santai kita ini bisa menginspirasi ya. Coach Desi akan Hmm. ngobrol-ngobrol aja dan kemudian nanti Coach Desi akan melihat sesungguhnya di balik apa yang spontan dilakukan oleh Ulil gitu ya. Apa sebenarnya eh, story behind-nya eh, perilaku itu gitu ya dari talent DNA-nya Ulil ya. Oke, bentar ya. Oke, baik. Ulil boleh cerita dong. Ulil ini semester berapa nih sekarang? Aku sekarang semester 1 di ISQ Business School, program Mhm. studi manajemen. Oke, program studinya manajemen. Oke. Ulil bergabung di SQ Business School lewat program apa nih? Boleh cerita sedikit ke talented people. Oh, jadi Ulil itu ada sejarah nih masuk ISQ Business School nih, ada ceritanya. Jadi Hmm, hmm, ketika itu setelah lulus pengabdian dari pondok itu, hmm, aku nyari nyari ini, nyari kampus gitu kan. Ceritanya nyari hmm, kampus, hingga akhirnya dapatlah itu setelah kita ikhtiar, sholat, kita ikut dan lain sebagainya. Akhirnya qadarullah rezekinya di ISQ Business School, hmm. alhamdulillah jalur beasiswa fellowship full sampai lulus. Hmm. Wow, luar biasa ya. Jadi udah digaranti ya, Ulil sampai lulus. eh, Tinggal pastikan aja kesuksesan Ulil gitu ya. Ya, alhamdulillah, Bismillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Ulil nih backgroundnya dari Gontor ya. Iya, sebelumnya pondok di Gontor, Jawa Timur. Oke. Gontor itu kan susah ya, Lil masuknya. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Berarti Coach Desi udah di tag nih, Ulil anaknya pinter ya. Eh, enggak Boleh juga sih, Kak. cerita nggak prosesnya Ulil? Bagaimana Ulil kemudian bisa dapetin nih program fellowship ini dan kemudian memutuskan untuk berjuang di program itu. Karena kan kalau Gontor biasanya mau ke Turki dan seterusnya gitu. Oh iya. Eh, jadi sebelumnya setelah lulus dari Gontor itu tadinya kan pengen pengen keluar negeri gitu. Kalau nggak ngambil kedokteran. Tapi eh qadarullah kedokterannya belum rezeki dan pengen banget keluar negeri ketika itu coach. Ketika masa ini aku lagi daftar ketika masa bold itu ketika masa ujian apa seleksi itu aku juga seleksi di Kazakhstan sama Turki juga. Qadarullah di Turki dapet coach. Terus juga aku pertama ngeliat dulu nih ke kampus gitu coach ya. Ngeliat ke kampus sebenarnya ISQ Business School itu apa sih gitu. Terus aku lihat, aku ikut training. Terus Hmm, rasa hati ini kayak kok nyaman ya di sini gitu. Kok kayak hmm, tenang ya di sini gitu. hmm, Terus juga ngelihat eh, betapa hebatnya cita-cita Pak Ari itu di hmm. Indonesia Emas 2045 karena sebelumnya saya belum aku pribadi itu belum terpikir untuk itu gitu Coach ya. Aku Iya, terpikir ha. buat ya udah sukses buat diri sendiri, ya udah sukses aja gitu. Tapi Iya, ternyata setelah dikasih tahu, diajarin sama Pak Ari, sama ketika itu pengenalan kampus di awal itu belum belum hmm, masuk itu. hmm, Ternyata kita dikasih tahu bahwasanya sukses itu bukan tidak bermakna, sangat kurang bermakna kalau hanya buat diri sendiri gitu. Ternyata lebih baik apa sangat luar biasa ketika itu bermanfaat banget sama orang lain karena yang saya yang ingat uang kesuksesan terus juga kemuliaan itu akan datang dengan sendirinya tanpa kamu kejar ketika kamu itu bermanfaat untuk orang lain. Kayak gitu. Terus singkat cerita kan saya ikut ujian apa namanya? Ujian buat fellowshipnya. Di situ ada ujian tulis. Pemain tuh soalnya ada hampir 2 jam saya ngerjain itu. Ada matematika, bahasa Inggrisnya ada juga. Terus juga habis itu dites coach apa namanya? hmm. Hafalan Qurannya gitu kan ya. Eh, Yes. ketika itu juz 30. Alhamdulillah di Hmm, situ lancar. Terus setelah itu nunggu sekitar 20 hari terus sekitar berapa hari, hampir sebulan lah coach. Alhamdulillah hmm, setelah itu
wawancara, alhamdulillah rezekinya di sini kan. Setelah istiqoroh, setelah ikhtiar, doa dan lain sebagainya. Wah, luar biasa ya. Talented people. Coach Desi juga pengen sharing ya. Pak Ari Ginanjar Agustian tuh berjuang sejak 23 tahun yang lalu menginspirasi masyarakat gitu ya bahwa jika kita mengakses tiga kecerdasan yang Tuhan berikan kepada kita, kecerdasan spiritual, emosi, intelektual ya yang diintegrasikan dalam ISQW 165 ya, hikmah dari ihsan iman Islam, sesungguhnya manusia itu akan menemukan the highest potensinya untuk kemudian memberi manfaat yang luas gitu. Sehingga di 23 tahun yang lalu Pak Ari sudah bercita-cita untuk Indonesia Emas 2045. Sehingga alumninya tuh talented people sudah 2 juta alumni dari berbagai lapisan masyarakat. Ada perorangan, kemudian dari pemerintahan gitu ya, dan juga dari perusahaan. Jadi ISQ itu 23 tahun sudah terbentuk sebagai sebuah ekosistem nih. Dan Ulil dihadirkan, Coach Desi sangat bangga banget sama Ulil. Karena udah kelihatan banget dari Coach Desi melakukan proses seleksi fellowship ini, Ulil udah kelihatan kualitas kepemimpinannya gitu ya. Pak Ari Hmm. selalu bilang Ulil bahwa eh, pemuda-pemuda itu telah Tuhan pilih gitu ya, Allah pilih siapa yang akan berkuliah di ISG Business School. Jadi terasa sekali bahwa Ulil dipilih oleh Allah, kemudian belajarnya Coach Desi senang banget. Ulil adalah termasuk mahasiswa fellowship ya yang menerimanya dari perusahaan Kaltim Prima Cold ya, Ulil ya, luar biasa. Wow, jadi Ulil mudah-mudahan nih dari sharing ini Ulil bisa menemukan lagi ya setelah Coach Desi ulik gitu ya, dan juga mudah-mudahan menginspirasi para talented people. Eh, Orang-orang yang kemudian telah menemukan talentnya akan menemukan spiritual DNA-nya. Kita akan kupas algoritma of human teknologinya Ulil nih yang telah didesainkan oleh Allah. Tadi sedikit Ulil cerita aja, terus Desi akan bahas sedikit nih talented people. Tadi Ulil bilang waktu Ulil datang, kemudian Ulil terinspirasi waktu ikut training. Bahkan keren ya, Ulil belum belum mulai kuliah udah ikut training gitu ya Lil ya. Dan kemudian waktu samber sama energinya Pak Ari, bagaimana Ulil terinspirasi sebagai kaum zilenial. Mudah-mudahan ini banyak yang nonton. Ini juga live ya di YouTube dan Facebooknya Pak Ari. Semoga ini menginspirasi talented people, menginspirasi Indonesia bahwa eh, apa yang diperjuangkan Pak Ari gitu ya tentang tiga kecerdasan ini langsung menyelesaikan solusi katanya anak-anak zilenial itu apa namanya cuman mikirin diri sendiri gitu ya Lil ya. Iya. Ya. Iya. Dan ternyata Ulil belum masuk aja, Ulil udah terinspirasi tentang ide, oh iya ya, ternyata hidup ini nggak hanya tentang diri sendiri ya, gimana kemudian terinspirasi oleh eh, visi Pak Ari tentang Indonesia Emas 2045. Tapi sesungguhnya itu nggak demikian aja, ada desain talentnya Ulil di sana, yaitu visionary. Visionary itu visionary ya. Visionary ini adalah Ulil itu orangnya berpikir ke depan ya, berpikir ke depan. Jadi waktu ada sebuah ide tentang Indonesia Emas, kemudian otomatis Ulil terengage gitu ya. Nah, kemudian bagaimana Ulil dari training itu Ulil berpikir secara mendalam tadi Coach Desi dengarkan mengamati segala sesuatunya Ulil olah dalam pikiran Ulil gitu ya. Iya, Sehingga Ulil benar. berkesimpulan gitu ya Iya. bahwa kayaknya ini nih yang tepat nih, bukan ke luar negeri, bukan ini, bukan bukan dokter dan seterusnya gitu ya Lil ya. Iya. Nah, ya. Jadi Ulil itu di apa namanya? Apa sih talent di balik itu? Karena Ulil seorang yang kontemplatif. Jadi kalau orang kontemplatif itu selalu berpikir secara mendalam.
segala informasi. Jadi orangnya nggak reaktif gitu ya, diolah dulu. Dia tahu nih situasinya bagaimana gitu ya, dan apa kemudian yang disimpulkan dari situ gitu ya. Jadi bukan orang yang reaktif. Luar biasa ya, talented people. Nah, tadi dari ngobrol-ngobrol aja sambil menggambarkan tentang deskripsi diri. Benar nggak Ulil merasa gitu? Ulil orangnya itu kalau ada informasi atau situasi, Ulil tuh observe, Ulil simpulkan dalam pikiran Ulil, gitu nggak? Iya bener. Kadang kalau orang ngomong tuh langsung aku pikir dulu nih kayak gini. Hmm. Eh ini bener? Oh iya kayak gini gitu. Kalau misalkan lagi ngomong juga, Hmm. aku pikirin dulu. Iya. Iya. Tadi ini benar apa enggak? Itu juga perpaduan dari versifnya Ulil gitu ya. Jadi Ulil tuh orang yang sudahlah kemudian berpikir yang mendalam gitu ya tentang situasi dan dirinya gitu ya terkait dengan yang ada di luar dirinya gitu ya. Ulil, Ulil juga kemudian mempertimbangkan resiko-resiko yang muncul gitu ya terkait dengan pemikiran dan dirinya terkait dengan situasi yang sedang dihadapi gitu ya Lil. Lil itu Iya. orangnya selalu mitigasi resiko nih kalau gini nih gimana nih dampaknya gitu ya. Iya kan. Kan Iya bener. gitu ya. Nah, luar biasa. Tadi dari Ulil sharing aja Ulil udah bilang Ulil tuh kalau misalnya bikin acara atau berkontribusi terhadap apa namanya event gitu ya atau kegiatan kampus. Udah tuh selalu lihat nih ide-ide apa lagi nih yang bisa dimunculkan lebih hebat lagi daripada eh, penyelenggaraan sebelumnya gitu ya. Nah itu sebenarnya ada tuh algoritma of human technology-nya Ulil di balik itu. Karena Ulil seorang inovatif. Jadi selalu cari ide-idenya yang lebih keren lagi gimana gitu ya. Enggak hanya statis, oke jalan kayak gitu dijalanin aja, tapi cari ide-idenya. Kemudian ide-ide itu tujuannya buat apa? Karena mau lebih baik. Nah, itu datang dari perpaduan algoritma of human technology-nya. Ulil tuh goal getter dan optimizer. Jadi kalau kalau goal getter itu dia selalu meletakkan target-targetnya yang clear yang mau dia capai. Tadi Ulil bilang kalau Ulil udah ada target, Ulil tempel tuh dan selalu ditata apa harus dicapai. Nah, itu adalah perilaku orang goal getter. Dan tadi Ulil bilang mau mengoptimalkan, lebih baik dari tahun tahun lalu. Itu datang dari optimizernya Ulil gitu ya. Gimana Lil? Coba. Iya, Ya, pendapat Ulil coba gimana? iya bener Coach. Karena sebelumnya Mm-mm. kan aku nih kurang mengenal nih diri aku nih. Aku Mm, tahu kayak ya diri aku tuh kayak gini gitu. mm, Terus setelah tes talent DNA, oh mm, ternyata ini tuh namanya ini ya. Oh ternyata aku suka mm. mikirin sesuatu Yes. kayak aku Mm, telaah. Oh ternyata ini namanya gitu. Jadi mm, kayak mm. wah ini kok kayak pas banget gitu. Pas banget ya. Ya Iya, bener. luar biasa ya. Jadi Ya. talent DNA ini kenapa Dr. Ari Ginanjar Agustian katakan ini adalah life tools. Jadi Dr. Ari nggak mau bilang ini adalah hasil assessment. Jadi harapannya ini akan Ulil pakai namanya aja life tools. Biasanya kan kalau hasil assessment setelah ngerti ya udah taruh aja di bawah bantal gitu ya. Tapi Pak Ari ingin gitu ya menginspirasi kita ini adalah life tools jadi dari dipahami, dipakai gitu ya. Karena ini jadi self awareness-nya kita gitu ya. Namanya aja algoritma of human technology sehingga kita bisa menyengaja kesuksesan, bisa menyengaja kebahagiaan kita dengan terus tentunya terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berhusnuzon kepada Allah bahwa kata Allah kujadikan manusia itu pemimpin di muka bumi untuk memberi manfaat. Nah, berarti Allah udah berikan source-nya. Nah, ini adalah salah satu yang Pak Ari harapkan menjadi satu optimisme kita untuk membangun Indonesia Emas 2045. What do Hmm. you think about this, Ulil? Ya Bismillah Idenya? Coach. Hah? Idenya idenya sangat luar biasa Coach. Kayak di tahun segitu
istilahnya teknologi Indonesia juga belum terlalu maju dan itu Indonesia masih banyak konflik juga ketika 1998 itu ya Coach ya. Tapi beliau Mm-mm. itu udah berpikir tuh jauh ke depan banget. Iya. Padahal kalau kita lihat beliau tuh tahu belum tentu umur beliau tuh nanti nyampe ke situ. Mm. Beliau memikirkan bukan buat dirinya tapi buat bangsa Indonesia secara keseluruhan itu Iya. amazing Coach, keren banget. Sangat menginspirasi Ulil ya. Ya, benar, sangat Luar inspiratif. biasa ya. Karena Pak Ari juga punya kesamaan sama Ulil. Pak Ari, Dokter Ari juga seorang visioner gitu. Hmm. Jadi itu yang kemudian mengikat Ulil ya. Dan beliau juga seorang go-getter. Wah, jadi Ulil nih inspirasi apa yang Ulil dapat dan cita-cita Ulil jadinya gimana? Apa tuh cita-cita Ulil jadinya? Ini berdampak banget nggak sih? Kemudian menginspirasi Ulil banget nggak sih jadinya ke depannya Ulil mau jadi apa gitu? Sebenarnya ini sangat-sangat menginspirasi kok, sangat-sangat Mm-mm. membakar dan membuat kita jadi lebih apa ya, lebih wah ternyata cita-cita ini harus kita wujudkan gitu. Kita jangan Mhm. sampai cuma ngelihat aja, tapi kita harus kontribusi di dalamnya kayak gitu. Mhm. Karena Mimpara ini saya jadi pengen kan Indonesia Emas 2045 kita yang harus berkontribusi coach ya. Mhm. Setidaknya kalau nggak saya nanti bakal jadi sesuatu, kalau nggak di Mhm. dalam ranah pemerintahan atau saya bakal jadi seorang entrepreneur yang itu apa berpengaruh dan menginspirasi banyak orang juga coach, bukan cuma Mhm. anak bangsa aja yang terinspirasi tapi nanti secara global juga insya Allah terinspirasi gitu. Dan Wah, saya luar biasa. Apa yang membuat Ulil ingin di pemerintahan? Berpikir idenya apa? karena saya pengen banget ini coach apa namanya berkontribusi lebih karena di ranah Mhm. pemerintahan itu kita bisa Mhm. memimpin, kan? Kita bisa memimpin, kita bisa mencerdaskan anak bangsa dengan pola pikirnya kita bantu dan lain sebagainya, kayak gitu. Karena Hmm. yang bisa dilakukan kita jadi pemimpin, gitu. Oke, jadi kamu ingin eh, anak bangsa itu seperti apa nanti kalau kamu bisa terjun di pemerintahan? Terutama Hmm. saya pengen banget apa Hmm. namanya, mereka tuh memiliki grand why, mereka punya tujuan. Bosnya Mhm. tujuan terbesar hidup kita ini bukan menjadi kaya gitu, karena suatu saat nanti itu Mhm. semua akan sirna. Dan Mhm. sehingga mereka tuh punya apa namanya punya keinginan yang kuat tapi bukan cuma di bidang itu aja, mereka juga pintar di bidang teknologi, mereka juga secara Mhm. agama juga bagus, dan mereka punya akhlak dan etika yang baik gitu. Karena uh, bangsa kita agak sedikit kurang di situ gitu. Hmm. Sama anak Wah, mudanya sayang banget hmm. coach. Sayang banget Anak kalau mudanya gimana, Lil? anak mudanya eh, beberapa teman saya gitu ada juga Hmm. yang mereka tuh nggak tahu tujuannya apa. Mereka cuma Hmm. mau yang penting gue main masa muda tuh dinikmatin coy gini 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 kayak gitu. Hmm. Hmm. Padahal ayo itu ini cuma sebentar gitu, masa muda cuma sebentar, kalau nggak dimanfaatin bener-bener tuh kayak lu bakal nyesel nantinya kayak gitu. Wow, luar biasa. Ulil kayak gini nih karena terinspirasi dari environment di ISQ Business School. Dari bagaimana cara Ulil dididik 6 bulan ini, kemudian inspirasi yang Ulil dapatkan dari Dr. Ari Ginanjar Agustian dan para dosen dalam proses Ulil menjadi seorang mahasiswa nih. Jadi sih surprise ya, Ulil kan baru 6 bulan, tapi Ulil sudah punya pemikiran yang luar biasa ini. Iya, alhamdulillah. Karena ngelihat Heeh. ini dari lingkungan ISQ Business School ya, kadang aku Heeh. suka merhatiin gitu. Kayak Heeh. ini kok orang-orang hebat kayak Coach Desi, terus juga ada Pak Joko dan sebagainya, kok bisa sesetia itu sama Pak Ari ya? Itu aku perhatiin, aku perdalam coba. Sebenarnya ada apa sih Heeh. di balik itu semua kayak gitu. Heeh. Terus aku lihat kayak lingkungannya tuh bagus banget, Coach, dan sangat-sangat mendukung kita buat berkembang gitu. Kita yang pengen Heeh. berkembang, terus lingkungannya nih ada. Wah, Heeh. itu jadi kayak bener-bener terbus gitu. Gitu, alhamdulillah. Nah, luar biasa ya, Ulil. Jadi kalau kalau tadi kita lihat ya talented people itu adalah algoritma human technology Ulil. Ulil tuh Masya Allah ya, dan Alhamdulillah Ulil
Allah pilihkan dan Coach Desi juga doa lebih banyak lagi anak-anak Indonesia yang seberuntung Ulil gitu ya. Karena orang kontemplatif itu saat dia ketemu sebuah ekosistem, environment yang baik gitu ya, apalagi Ulil ada signifikan. Tadi kelihatan banget dari Ulil tuh udah berpikir ke depan. Tadi Coach Desi udah jelaskan tentang Ulil seorang yang visioner. Kontemplatif tadi udah kedengeran banget dan itu Ulil ulangi lagi di situasi yang berbeda, tapi terulang waktu dia kemudian menetapkan cita-citanya mengamati gitu ya situasi yang ada itu datang dari kontemplatifnya. Dan tadi Ulil sudah berpikir tentang bagaimana membangun anak-anak bangsa ke depannya gitu kan. Eh, karena Ulil ingin memberikan dampak yang besar. Ya kelihatan ya bahwa Ulil tuh bicaranya tentang sistem dan dampak yang besar. Karena Ulil punya signifikan talentnya di nomor 3 ya. Nah, signifikan itu adalah eh, orang yang selalu ingin kalau bekerja itu memberi dampak yang besar. Gitu ya. Tadi kayaknya dari spill-spill eh, cita-cita Ulil, Ulil sih bilang, Ulil di pemerintahan maksudnya mau jadi presiden nih kayaknya. Kalau kalau Kelas Desi catat nih tadi maunya apa gitu. Bener nggak sih Lil? Jadi Biasanya kamu orang yang masih bilang masih hati-hati bicaranya. biasanya orang yang bilang mau jadi presiden nggak jadi presiden, Coach. Ya, oke, betul-betul ya. Jadi nggak Ya, usah dibilang, tapi nampaknya Ulil mah cita-citanya ingin pegangnya role besar gitu ya. iya, Di Bismillah, di insya Allah. kalau misalnya Ulil ada di pemerintahan. Ya, Bismillah. Luar biasa. Nah, Ulil, Ulil kan ini tema kita sebarkan senyum lewat kepedulian. Nah, tadi eh, kalau boleh Ulil cerita, kenapa Ulil digambarkan begitu oleh tim talent DNA setelah Ulil apa namanya mendeskripsikan tentang diri Ulil. eh karena saya seneng Coach dekat orang-orang yang bahagia, orang-orang yang Hmm, yang murah senyum gitu. Terkadang kalau kita dekat orang yang gampang marah, emosional, kita jadi ke bawah juga Coach kayak ngapain sih nggak nyaman gitu loh Coach. Gitu. hmm, Dan aku juga seneng bikin orang senyum gitu. Kadang kalau kalau ngelihat kalau aku lagi perjalanan pulang nih Coach kan jauh juga Coach ya. Kalau aku dari kampus mm-mm, gitu. Kadang mm-mm, bawa makanan tuh dari kampus itu hmm. eh, ya Allah bukan niat ria Coach ya, tapi Ya, ketika aku sengaja itu bawa makanan itu biar nanti mm-mm, ketika di pinggir jalan ada pemulung atau orang yang kurang mm-mm. mampu, nanti aku berhenti nanti aku kasih nanti senyum ntar aku didoain Coach. Seneng banget ya Allah. Masya Allah. Nah, talented people, semoga ini menginspirasi ya. Eh, Cita-cita Pak Ari, talent DNA ini supaya semua orang bisa bahagia karena menemukan dirinya. Nih, bayangkan eh, dari biasanya kan kita ya udah kita berperilaku seperti biasanya aja gitu ya. Tapi sebenarnya di balik itu ada mm, apa namanya talentnya kita di balik itu. Jadi dan ini kalau kita lihat very significant ya eh, bahwa Ulil adalah seneng gitu kalau berada di tengah orang-orang yang bahagia, murah senyum gitu ya. Kemudian eh, terus juga senang bikin orang itu juga senyum gitu ya. Jadi Iya, menambahkan lagi tuh suasananya senyum. Kemudian sengaja nih membawa makanan dari kampus nanti ingin dibagikan kepada orang yang kemudian Ulil tuh selalu lihat aja ya sensitif gitu ngeliat orang nih kayaknya orang ini nih tepat untuk menerima makananku gitu ya Lil. iya lagi. Iya Coach. Ya lagi karena Ulil talent pertamanya itu adalah generous. Luar biasa nggak Lil? Kalau Ulil nggak pahamin ini kan Ulil nggak jadi tahu petanya ya self Iya, awareness kekuatannya Ulil. Pada saat nanti Ulil misalnya di pemerintahan dan mudah-mudahan seperti yang Coach Desi sebutkan dan Ulil belum mau sebutkan. Coach Desi udah gambarin, wow kalau pemimpin Indonesia seperti Ulil mudah-mudahan
banyak hal yang bisa selesai dari Hmm. yang sekarang ya, masalah sosial kemasyarakatan yang cukup memprihatinkan ya. ISQ oksigen tapi boleh bercita-cita menjadi presiden gitu ya. Jadi udah bayangin Ulil tuh talent atasnya seorang generous. Jadi perilaku Ulil tadi ingin di tengah orang-orang, memilih di tengah orang-orang yang bahagia. Setelah di tengah orang yang bahagia, ingin juga memastikan orang-orang itu juga ikut tersenyum. Ulil juga misalnya situasinya biasa aja, tapi Ulil berusaha untuk jadinya situasi itu atau orang-orang yang Ulil temuin itu juga senyum, gembira gitu ya, Lil. Iya benar. Ya. Oke, tapi kalau dia tetap toksik, kamu tinggalin gitu ya, Lil. Iya benar coach. Ya, luar biasa. Jadi kalau membawa makanan dan memberikannya itu memang seseorang yang punya talent generous itu memang orang yang seperti itu. Orang yang ingin membantu dan melayani orang lain, gitu ya. Baik itu moral, dukungan gitu ya, ataupun juga eh, moral itu dukungan itu ya, dukungan moral ataupun juga materi gitu. Nah, tadi Uli sengaja tuh beli makanan gitu ya dan untuk dibagikan. Nah, bayangkan gimana Uli membayangkan setelah tahu Uli itu seorang yang generous, pemikirannya mendalam, ingin memberi dampak yang besar gitu ya. Kemudian ingin memaksimalkan punya ide-ide yang besar, visioner, kemudian troubleshooter juga bisa melihat akar permasalahan dan juga bisa mengembangkan orang lain. Gimana Ulil kemudian melihat masa depan Ulil dengan potensi yang Tuhan berikan ini? Iya. Bismillah. Ternyata Allah memberikan, kadang kalau kita ngelihat coach, kalau kita lagi balik lagi, sebenarnya baik banget hikmah ketika aku perjalanan ke kampus itu banyak coach, kayak ini dia masih muda tapi kok dia nggak melakukan hal yang seharusnya dilakukan anak muda gitu. Mereka berlarut-larut sampai malam main game, ada juga yang nongkrong-nongkrong ya kurang bermanfaat lah istilah coach gitu. Bukan maksud merendahkan tapi kayak sangat disayangkan gitu. Tapi setelah tahu ini semua aku jadi kayak ya Allah, ini tuh suatu apa namanya, sesuatu yang Engkau berikan yang harus aku perjuangkan gitu. Karena kalau kita punya sesuatu, istilahnya Allah kasih nih kita bakat, tapi kita nggak berjuang, gitu. Tapi kita nggak memaksimalkan, itu semua akan akan sia-sia dan tidak bersyukur kayak gitu. Dan kalau kita nggak bersyukur kan nanti Allah juga bakal marah. Tapi kalau kita bersyukur, kita perjuangkan, kita benar-benar kita gali, insya Allah kan Allah juga udah janji di Quran bakal ditambahin lagi kayak gitu. Jadi Wow. Bismillah dulu lah. Nah, Alhamdulillah ya. Bersyukur ya Ulil ya, seluruh mahasiswa ISQ Business School diberikan asesmen talent DNA ini. Benar nggak, Lil? Oh, bener banget coach. Alhamdulillah. Iya, Iya, alhamdulillah ini banget. kayaknya dosen Ulil nih, VP Vice Presidennya ISQ Business School juga ada komentar nih. Nah, bayangkan ya Ulil beruntungnya karena ISQ Business School itu ekosistemnya adalah 17 anak usahanya Pak Ari dan hadir di pagi ini di tengah kita, kita sebutnya Mbak Uwi ya, itu our Iya. beloved VP di ISQ Group ya. Kemudian Ulil udah langsung dan juga beliau dosennya Ulil gitu ya. Ulil udah kebagian belum sama Coach Uwi? Sama coach Wi, alhamdulillah belum. Wah, nanti kelasnya seru banget. Tuh, Ulil didoain. Sukses Ulil. Pemimpin soleh masa depan, you will be a great leader. Wah, merinding nih aku. Amin, ya Allah, amin banget coach Wi. Terima kasih ya Allah doanya. Wah, Masya Allah. Terus, Lil, kalau di uh, Ulil dengar sekarang, Coach Desi pengen bahas bottomnya Ulil. Kalau biasanya, apa sih kritikan orang gitu ke Ulil? Atau yang Ulil dengar tentang uh, diri Ulil dari orang lain gitu? oh, yang dengar dari orang lain itu apa? Feedback ya. Terkadang tuh Ulil ini apa namanya? Ulil punya mimpi, punya ini segala macem, tapi tuh orang nggak tahu coach. Jadi kadang ketika ada konflik kayak apa gitu, ih kenapa nggak bilang dari awal gitu. Jadi kayak eh Hmm. Hmm. jadi kayak aku tuh kayak misalkan nih aku punya problem nih coach ya. Terusnya aku punya ada problem segala macam. Itu aku pengen ngelakuinnya sendiri coach. Jadi usahain orang lain tuh nggak perlu ngerasain susahnya orang lain tuh
nggak perlu ngerasain pahitnya. Udah aku kerjain sendiri aja dulu. Nanti ketika udah ngeblank, blat, nanti orang baru tuh tahu masalahnya. Kenapa nggak bilang, kenapa nggak ini, gitu segala macamnya. Kayak gitu. Iya. Eh, Dan aku Gimana juga Lil? Eh, ada, misalkan ada apa gini. Aku suka orangnya nggak suka foto-foto Coach. Jadi kalau ada apa yang harus diabadikan, didokumentasikan, aku kayak kayaknya nggak usah deh kayak gitu. Dan juga misalkan kayak ada barang-barang nih, kayaknya nih dulu tuh berharga gitu. Kayak misalkan ada kenang-kenangan apa gitu, kayak yang mending aku buang aja deh gitu, kayak ini aja gitu. Luar Ya biasa gitu ya. sih. Jadi Ulil, aduh, kalau ada masalah pokoknya diselesain aja sendiri gitu. Tiba-tiba nanti dapat feedback, kenapa nggak bilang-bilang dari awal gitu ya. Iya. Nah, itu karena memang jadi bottom itu adalah area di mana kita nggak spontan dalam merespon, berpikir, dan bertindak gitu ya. Kalau yang di atas itu spontan, sehingga kita bisa eh, pahami gitu ya algoritmanya, komposisinya untuk bisa bikin kita sukses gitu ya. Yang di bawah adalah area yang kita tidak spontan gitu ya, tapi area ini kalau kita sadari bisa kita memang butuh effort untuk bisa apa namanya memiliki talent ini. Nah, banyak orang sebenarnya tersabotase kesuksesannya karena nggak paham yang di bawah, bottomnya ini. Nah, talent DNA tuh eh, memberi informasi ini. Tadi contoh Ulil. Ulil di bawahnya itu tadi kalau kenapa sih kerjain sendiri? Nggak bilang-bilang karena Ulil memang di bawahnya adalah bottomnya tuh direktif gitu. Ulil Hmm. bukan orang yang secara spontan bisa memberikan direction yang jelas kepada orang lain tahapan apa yang mereka harus lakukan gitu. Bagi Ulil itu terasa ribet gitu ya, Lil. Mendingan dikerjain sendiri gitu ya. Iya. Iya kan, bener banget lagi. Iya. Jadi, kalau tim Ulil tahu gitu ya, misalnya Ulil nanti nampaknya Coach Desi pas lihat Ulil mimpin debat pemilihan ketua BEM kemarin, wah kayaknya Ulil next future ketua BEM nih. Coach Desi juga seorang yang visioner, jadi Coach Desi udah lihat nih ya. Insya Nah, Allah sehingga bisa. nanti tim Ulil udah bisa Ulil brief. Nanti tolong kamu kalau saya lagi sibuk sendiri gitu ya, lagi ngapa-ngapain, lagi ngerjain apa, kamu boleh bantu saya ya. Jadi kamu cari tim kamu yang misalnya wakil kamu adalah orang yang direktifnya di atas. Nah, itu kan keren ya. Ulil akan tetap bersinar dengan bottomnya yang bisa diatasi itu karena bottom itu bisa ini dengan teamwork gitu ya, disiasati dengan membangun tim. Atau kalau misalnya kita sendiri gitu ya, bisa, oh kita aware nih, kita bukan orang yang bisa memberikan arahan gitu ya, dengan jelas memimpin tim. Tapi Ulil bisa pakai talent Ulil developer. Ulil tuh ingin mengembangkan orang lain supaya nggak merasa, aduh kalau harus jelasnya ribet. Tapi Ulil datanglah, oke, I have to uh, membangun komunikasinya kepada timku, ya, tim kerja barengnya, bahwa aku ingin dia berkembang jauh lebih baik gitu. Jadi kemudian Ulil jadinya membuka tuh situasinya. Kan Ulil juga goal getter gitu ya. Ulil akan oke kita akan ke sini gitu kan. Nah, dari teman-teman apa yang saya lihat nih kamu tuh bisa berproses melalui proyek ini akan bagus di tempat ini, akan bagus kamu berkontribusi dan nanti hasilnya kamu akan membawa hasil yang eh, eh, lebih baiknya seperti ini. Nah, otomatis Ulil udah jadi seperti orang direktif gitu. Ya, Ulil ya? Ya. Oke. Kemudian tadi Ulil bilang gitu kan, kalau nggak suka foto-foto gitu ya. Hmm. Berarti karena Ulil tuh kolektornya di bawah. Jadi kalau kolektor itu dia dia kalau kolektornya di bawah dia nggak suka ngumpulin informasi gitu, ngumpulin informasi gitu ya. Foto Iya. itu kan informasi ya, lagi ngapain gitu ya. Nah, Ulil Iya. nggak suka karena emang Ulil eh, di bawah. Kalau kalau kolektornya di atas dia sangat suka tuh ngumpul informasi. Mungkin ditandain sama dia ini adalah foto tahun berapa gitu ya. Kalau kolektornya di bawah. Tapi kalau Ulil kolektornya di
Di atas. Ini kalau kolektornya di bawah, fotonya nggak suka diambil bahkan. Terus kalau ngeliat barangnya eh, kalau ngerapiin kebanyakannya dibuang barang-barang. Iya, Padahal itu barang yang berharga gitu ya Lil ya, iya, di masa lalu ya. di masa Karena lalu. Ulil kontekstualnya di bawah gitu. Terus Ulil orangnya nggak enakan ya. Iya, coach. Iya lagi. Nggak Iya enakan lagi. banget. Karena Ulil courage-nya di bawah gitu ya. Nanti Ulil bisa bisa teamwork sama Coach Wi. Coach Wi courage-nya di atas. Ya. Jadi kalau courage di atas orangnya bisa memberikan feedback gitu ya dengan sesuai apa adanya. Tapi kalau orang courage karena generous-nya Ulil di atas. Jadi Hmm, pakai wuhnya Ulil tuh tinggi banget gitu ya. Iya. Oke, baik Ulil gak terasa nih waktunya udah agak molor biasanya Coach Desi emang begitu ya kalau bertemu para future leaders. Apa sih Lil yang Ulil rasakan nih setelah Coach Desi ungkap algoritma of human teknologinya Ulil? Ini kok jadi lebih apa namanya? Ternyata ada gambaran, ternyata oh Hmm. kekurangannya di sini gitu. Berarti kita harus Hmm. punya effort lebih tuh buat lebih menyempurnakannya lagi kayak gitu. Jadi Yes. lebih apa namanya? Lebih semangat dan lebih ter, kita lebih tahu diri kita tuh siapa gitu. Oke. Terus terasa juga, oh ternyata ini juga strategi membangun tim gitu ya. Oh iya, Oke. iya benar-benar Nanti sih. juga strategi eh, menemukan pasangan, tapi nanti Lil ya, kuliah Oh, dulu. siap coach. Oke, Ulil mau tahu nggak sih karir dari Talendena Ulil ini karir yang tepat buat Ulil? Belum tahu coach. Nah, Pengen tahu, mau tahu nggak? pengen, pengen. Oke, yuk next. Oke, jadi Pak Ari mengambil konsep dari konsep Ikigai ya di Jepang ya. Jepang itu adalah penghasil orang-orang hebat yang berkarakter ya. Jadi kemudian untuk karirnya Pak Ari eh, mendetekkan apa yang suka dilakukan, apa yang mudah dilakukan, kemudian apa yang istimewa bisa dilakukan, dan kemudian apa yang bisa kemudian dihasilkan dari situ ya, baru menentukan karir apa nih, earn gitu ya, apa yang bisa di earn dihasilkan nanti. Nah, kalau karirnya Ulil dari Coach Desi lihat, ini kalau bagi talented people yang anak-anaknya masih SMA kelas 2 ini bagus banget juga untuk bahwa minat bakat dari talent DNA ini bisa mengcapture luas banget gitu ya. Jadi nggak ngambil jurusannya itu-itu aja gitu ya. Luas banget. Bahkan misalnya talent seperti Ulil tuh bisa masuk ke teknik dan konstruksi karena ada goal getter, optimizernya tadi, inovasi gitu ya. Manufacturing dan produksi keamanan dan penegakan hukum, pertanian dan seterusnya ya. Nah, tapi kemudian Coach Desi sudah lihat apa yang kemudian kalau sekarang kan Ulil udah ambilnya manajemen ya. Iya. Nah, jadi kalau Coach Desi lihat tuh Ulil generasnya di atas. Ada pilihan karir tuh organisasi non-profit, NGO, filantropi. Jadi kalau Ulil mendirikan satu perusahaan atau ada di perusahaan besar ya, NGO dan filantropi itu akan bersinar banget Ulil di situ ya. Kemudian di sini ada psikologi konseling juga di pendidikan gitu ya Ulil. Nah, beruntungnya Ulil akan semester 3 dapat nanti seperti Coach Desi juga gitu. Ilmu coachingnya gitu ya. Ilmu ISQ Triple of Coaching. Jadi Ulil nih benar-benar dapat added value banget kuliah di ISQ Business School karena nggak harus ambil ambil jurusan psikologi di sini Ulil bisa jadi psikolog gitu. Nah, tapi kemudian sebagai anak manajemen Ulil belajar ilmu coaching NLP gitu ya di ISQ Business School nanti di semester 3 Ulil bisa menjadi seorang coach. Ini udah kelihatan banget Ulil ini bisa gitu kan. Jadi bayangin kalau Ulil di perusahaan NGO coach juga dan seorang kenapa Ulil bisa jadi coach karena Ulil ada talent developer itu tadi.
Dan insya Allah kalau Ulil jalan ini Ulil akan bahagia dan bersinar ya. Kemudian hubungan dan pengembangan masyarakat. No wonder kenapa tadi Ulil bilang Ulil pengen jadi di pemerintahan gitu ya, karena Ulil ingin mengurus masyarakat. Wah, gimana Lil rasanya? Ya, ya alhamdulillah jadi tahu coach. Jadi oh ternyata di sini tuh ada peluang yang banyak. Kayak gitu. Yes, Ya, Bismillah. gitu ya. Jadi jelas nih ya kemana arahnya Ulil ya. Iya, jadi jelas coach. Oke, jadi Ulil nanti bisa pelajari lagi reportnya, apa yang suka dilakukan, apa yang mudah Ulil lakukan. Ini 100% ya, confirm gitu, karena diambilnya dari talentnya Ulil. Itu aja deh Coach Desi, dan kita kembalikan ke Dila. Thank you ya Ulil ya. Ya, terima kasih banyak coach Desi. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali. Sharing pada pagi hari ini, aku ikutan jadi kayak, oh iya ya, signifikan aku juga ternyata di UIL ada gitu. Hal-hal matching kita tuh ternyata ada juga gitu. Alhamdulillah. Sebelumnya Alhamdulillah. terima kasih banyak Coach Desi atas Sama-sama. sharingnya juga pada pagi hari ini. Sangat senang sekali Dila bisa berada di lingkungan ESQ Business School dengan Coach Desi, dengan Ulil juga di sini. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama sukses, saling support ya Lil ya. Semangat terus untuk Hmm. menjadi generasi emas Indonesia 2045. Dan Amin. kita juga berterima kasih sama Dr. Ari Ginanjar Agustian dan para tim yang sudah membuat spesial sekali ya Live Stool Talent DNA ini. Semoga ke depannya manfaat dan dampak positif Talent DNA ini bisa kita manfaatkan lebih jauh lagi untuk kesuksesan kita di masa depan. Amin, amin ya Robbal Alamin. Dan sebelum kita menutup acara, apa manfaat dan dampak positif Talent DNA yang sudah Ulil rasakan nih saat ini? Pertama aku jadi bisa optimis ke depannya, jadi istilahnya kalau kita mau perang ini kita jadi tahu nih nanti tuh medannya seperti apa dan kita nih punyanya apa gitu. Katakanlah kita punya granat, punya AK-47 dan lain sebagainya, itu jadi bisa lebih dimaksimalkan lagi karena kita tahu yang kita punya ini apa, seperti itu. Luar biasa, Masya Allah. Semangat terus ya Lil ya. Ya, siap Kak, Dan semangat. selanjutnya kita juga mau nih dengar closing statement dari Coach Desi. Apa sih dampak positif talent DNA ini bagi individu, keluarga maupun organisasi gitu, Coach? Wow, luar biasa. Terima kasih my future leaders. Dila nih sudah bergabung di ISQ Group ya, dan bahkan di ISQ Business School untuk menyukseskan digital marketing seputar marketing communicationnya ISQ Business School. Kenapa kita pilih Dila? Karena kita ingin kita itu relevan untuk anak-anak muda. Wah, luar biasa Dila. Semoga terus berkarya ya, luar biasa. Nah, talented people, mari kita dengarkan apa yang disampaikan Pak Ari, Dr. Ari Ginanjar Agustian tentang manfaat talent DNA bagi individu, keluarga, dan juga eh, eh, korporasi ya, sebagai kita sebagai leader di korporasi. Silakan. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Talented people,
Bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya, pasangan yang tidak saling memahami, orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang tidak memahami, rekan kerja yang saling menyakiti. Dengan talent DNA, orang akan mengenal dirinya jauh lebih baik. Pasangan akan saling memahami. Orang tua akan saling mendengarkan. Dan juga dalam sebuah korporasi, mereka akan membangun sinergi yang akan membawa mereka ke titik yang sama-sama mereka cita-citakan. Mari talented people kita dukung gerakan Indonesia Bertalenta yang dicanangkan Dr. Ari Ginanjar Agustian. Kami tunggu talented people untuk tergabung bersama kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Desi atas sharing dan manfaat dari talent DNA ini yang sangat luar biasa. Dan untuk Bapak Ibu untuk bisa memahami lebih dalam lagi mengenai talent DNA, silahkan simak beragam video melalui www.talentdna.me atau scan barcode yang ada pada layar berikut. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhirnya kita ada sesi khusus panduan bagaimana cara memiliki talent DNA pada pukul 6.30 hingga 6.45. Nah, Bapak Ibu siapa yang merasakan dan mendapatkan manfaat dari sesi pagi ini boleh kasih reaction atau sharing di kolom chat, silahkan. Dan juga saya ingin memberikan kabar gembira bagi Bapak Ibu, bisa banget nih untuk kontak yang mengundang talent DNA-nya, siapa tahu bisa mendapatkan tools-tools lainnya dan juga menanyakan hal-hal lebih tentang talent DNA, silahkan bisa sharing gitu ya sama coach di sini juga. Kita sangat membuka waktu untuk bisa sharing lebih lanjut dan lebih dalam lagi. Dan Bapak Ibu yang mau tahu talent diri tanpa ribet dan terjangkau, kami juga ada promo khusus Lifestyle Talent DNA Test, Talent DNA Top 5 hanya dengan 99.000 saja. Jadi yuk silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Ibu atau Bapak sekalian. Dan ini juga bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui top 10 talent DNA dan ingin mengetahui sampai 45 talent DNA-nya dapat melakukan top up special price senilai 335.000. Dan sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki lifestyle talent DNA, silahkan ambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial 500.000 plus gratis training talent DNA Miss, Miss Mastery online via Zoom. Dan ada juga yang spesial lagi bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri SMP maupun SMA atau mahasiswa apabila ingin mendapatkan report karir special price 750.000 sudah termasuk free training talent DNA Mastery for youth secara online. Jadi caranya bagaimana? Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Anda. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA, silakan bergabung di Talent DNA Klinik setiap Rabu dan Jumat pukul 19.30 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA atau menghubungi 0813-8249-1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin diselenggarakan. Dan bagi Bapak Ibu waktunya sampai sini. Terima kasih atas atensi dan juga sharing pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan apa ya hal baru di pagi hari ini dan bisa menambah semangat pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan berdampak baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Alhamdulillah. Dan talented people, talent DNA adalah sebuah lifestyle nih
yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang karena ada sebuah quotes mengatakan setiap orang itu jenius. Tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuan terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Demikian acara ASMI kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silakan untuk melanjutkan kembali aktivitas masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay di Zoom dan kami akan pandu tutorial cara pengisian berikut. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan waktunya. Coach Desi dan juga Ulil. Bahagia selalu dan sukses selalu. Amin. Makasih banyak semuanya. Terima kasih. Ingin paham talenta, tapi masih bingung caranya? Tenang aja, ada Talent DNA yang bisa bantu kamu pahami talenta diri hanya dalam 20 menit. Mulai temukan talenta sejatimu sekarang dengan mudah. Pertama, buka browser pada smartphone kamu dan kunjungi www.talentdna.me, lalu pilih Check My Talent DNA. Lakukan pengisian data diri sesuai dengan data terbarumu. Pastikan email yang kamu cantumkan dalam kondisi aktif ya. Selesai mengisi biodata, kamu dapat memilih kategori Talent DNA sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kamu. Setelah memilih kategori, klik Buy Now dan lakukan pembayaran. Pembayaran berhasil. Yuk cek emailmu. Yah, emailnya masih belum masuk. Coba cek bagian spam ya. Isi kuesioner semudah menggeser ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa klik submit ya ketika sudah selesai. Hasil talentamu udah ada nih. Mudah banget kan? Yuk cek di inbox email. Pahami talentamu melalui workshop ini ya. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ingin paham talenta, tapi masih bingung. Oke, terima kasih atas waktunya Talented People. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Akhir kata untuk kita semua, salam Gerakan Nusantara Bertalenta, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam